Shalom, salam damai sejahtera bagi kita semua jemaat yang dikasihi Tuhan, juga para hamba Tuhan yang sedang mempersiapkan diri untuk memberitakan firman-Nya. Selamat berjumpa kembali. Kiranya Tuhan tetap menyertai kita dimanapun kita berada. Saat ini kita akan merenungkan sebagian dari firman Tuhan yang akan melandasi renungan kita untuk Minggu tanggal 23 Oktober tahun 2022 yang dinamakan Minggu Sending. Namun sebelum kita membaca firman Tuhan dan merenungkan isinya, mari kita siapkan hati kita bersatu di dalam doa, kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami, Bapa yang penuh kasih, Bapa yang baik, yang memberi kami kesempatan dan hari yang baru. Di saat ini kami boleh berkumpul kembali untuk merenungkan firman-Mu melalui media ini. Kiranya Tuhan Roh Kudus-Mu tinggal di dalam hati kami, memberikan kami hikmat untuk dapat mengerti dan menerima firman-Mu, sehingga melalui firman-Mu bertumbuhlah iman kami, dan kami bisa menjadi pemberita-pemberita kebenaran firman Tuhan di kehidupan kami sehari-hari. Maka Tuhan berbicaralah, karena kami sudah siap mendengarkan. Roh Kudus-Mu kiranya menguasai hati dan pikiran kami. Di dalam nama Yesus kami berserah dan berdoa. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita akan membaca firman Tuhan yang menjadi landasan renungan kita yang terambil dari kitab Mika. Mika pasal yang ke-7, Perjanjian Lama. Mika pasal yang ke-7 ayat 14 sampai ayat yang ke-20. Mari kita baca isi firman Tuhan, demikian isinya. Gembalakanlah umat-Mu dengan tongkat-Mu, kambing domba milik-Mu sendiri, yang terpencil mendiami rimba di tengah-tengah kebun buah-buahan. Biarlah mereka makan rumput di Basan dan di Gilead, seperti pada zaman dahulu kala. Seperti pada waktu Engkau keluar dari Mesir, perlihatkanlah kepada kami keajaiban-keajaiban. Biarlah bangsa-bangsa melihatnya dan merasa malu atas segala keperkasaan mereka. Biarlah mereka menutup mulutnya dengan tangan dan telinganya menjadi tuli. Biarlah mereka menjilat debu seperti ular, seperti binatang menjalur di bumi. Biarlah mereka keluar dengan gemetar dari kubunya dan datang kepada Tuhan Allah kami dengan gentar, dengan takut kepadamu. Siapakah Allah seperti Engkau yang mengampuni dosa dan yang memaafkan pelanggaran dari sisa-sisa miliknya sendiri, yang tidak bertahan dalam murkanya untuk seterusnya, melainkan berkenan kepada kasih setia? Biarlah Ia kembali menyayangi kita, menghapuskan kesalahan-kesalahan kita, dan melemparkan segala dosa kita ke dalam tubir-tubir laut. Kiranya Engkau menunjukkan kasih setiamu kepada Yakub dan kasih-Mu kepada Abraham, seperti yang telah Kau janjikan dengan bersumpah kepada nenek moyang kami sejak zaman purba kala. Sampai demikian firman Tuhan yang melandasi renungan kita dengan tema Gembalakanlah bangsa Tuhan. Gembalakanlah bangsa Tuhan. Shalom, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Kiranya berkat penyertaan Tuhan dalam bentuk kesehatan dan sukacita masih menyertai kita hingga hari ini. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, adakah dari saudara yang pernah melakukan suatu kesalahan besar terhadap orang-orang yang terdekat dengan saudara? Adakah dari saudara yang pernah melakukan kesalahan besar yang menyakiti orang-orang di sekitar saudara yang terdekat? Misalnya, sebagai seorang suami, saudara bersalah kepada istri, atau sebaliknya, sebagai seorang istri, saudara pernah melakukan kesalahan terhadap suami. Atau bisa jadi, sebagai anak, saudara bersalah kepada orang tua. Nah, ketika sebagai suami, sebagai istri, atau sebagai anak,
Kita pernah melakukan kesalahan yang besar. Wajarkah apabila kita mengharapkan suatu pengampunan? Saudaraku, sebelum kita menjawab hal itu, tentu terlebih dahulu kita harus menempatkan posisi kita pada posisi orang lain. Kita harus memahami perasaan orang lain sehingga kita bisa menjawab layak atau tidak untuk kita menerima pengampunan. Ada seorang pemudi yang cantik sekali. Dia jatuh dalam godaan perzinahan dengan kekasihnya. Sampai akhirnya ia pun mengandung. Dan barulah dia ketakutan serta kebingungan, disertai dengan rasa penyesalan yang amat sangat. Maka dengan penuh rasa takut, dia memohon ampun kepada kedua orang tuanya sambil menangis. Meski di dalam hatinya dia sadar bahwa kalau ia berada dalam posisi orang tuanya yang sangat kecewa terhadapnya, kesalahannya itu bukanlah kesalahan yang layak untuk diampuni. Tetapi karena hanya dengan memohon ampunlah dia bisa mengungkapkan penyesalannya, maka ia mohon ampun kepada orang tuanya. Dia juga siap untuk menerima kemarahan, bahkan hukuman sekalipun dia siap untuk terima dari kedua orang tuanya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ketika orang yang telah bersalah memohon ampun atau meminta maaf kepada kita, padahal ia sudah melakukan suatu kesalahan yang besar, itu bukan berarti dia merasa bahwa kesalahannya itu layak untuk diampuni. Itu bukan berarti bahwa dia tidak tahu diri. Melainkan hanya dengan memohon ampunlah orang bisa mengungkapkan rasa bersalah dan penyesalannya. Itulah yang menjadi latar belakang ungkapan Nabi Mika di dalam renungan kita hari ini. Kitab Mika ini berbicara mengenai dosa bangsa Israel yang diungkap oleh Nabi Mika. Nabi Mika hidup di tengah-tengah bangsa Israel yang tinggal di kerajaan Israel Utara atau yang dinamakan kerajaan Yehuda. Dan ia hidup sejaman dengan Nabi Yesaya. Seperti yang kita tahu bahwa sepeninggal Raja Salomo, kerajaan Israel itu terpecah dua, Israel Utara dan Israel Selatan. Dan Israel Selatan, disitulah tempat Mika tinggal dan memberikan peringatan firman Tuhan kepada bangsanya. Mika melihat ketika itu orang-orang Yehuda hidup dalam kemerosotan moral. Bahkan Lembaga Alkitab Indonesia memberi judul di pasal yang ke-7, kemerosotan akhlak Israel. Apa yang terjadi? Yang terjadi adalah mereka saling melakukan kecurangan. Mereka menyalahgunakan jabatannya dan berbuat sesuka hati. Dimulai dari ayat yang pertama sampai ayat yang ke-6. Sehingga dikatakan bahwa orang saleh sudah hilang dari negeri. Tidak ada lagi orang saleh. Sudah hilang. Semua sudah jahat. Tiada lagi orang jujur. Tangan mereka cekatan berbuat jahat. Hakim-hakim dapat disuap. Pembesar-pembesar memberi putusan sekehendaknya. Atau dengan kata lain sesuka hatinya. Dan hukum mereka putarbalikkan. Ditambah lagi hubungan di dalam keluarga sudah tidak ada lagi saling menghargai dan sudah tidak ada lagi saling mengasihi. Antara orang tua dengan anak tidak lagi saling menghargai. Anak menghina ayahnya, anak perempuan bangkit melawan ibunya, dan seterusnya dan seterusnya. Intinya Israel diambang kehancuran. Diambang kehancuran. Dan Nabi Mika di sini secara terang-terangan dengan berani dia mengungkap semua dosa bangsa itu. Inilah yang melatar belakangi mengapa Nabi Mika menaikkan harapan, berdoa
karena dia sudah tidak bisa berbuat apa-apa lagi. Dalam pasal yang ke-7 ayat 14 sampai ke-20 yang menjadi bacaan kita, Nabi Mika mengisyaratkan bahwa ada harapan untuk bangsa itu mendapat pengampunan dari Tuhan. Di mana ketika itu di dalam keberdosaan bangsa Yehuda, Tuhan Allah akan membiarkan bangsa Babel datang untuk menyerang kerajaan Yehuda, menghancurkan Yerusalem, sekaligus meluluh lantakkan bait suci. Namun Nabi Mika tidak hanya memberitakan hukuman peringatan yang akan dijatuhkan oleh Allah, dia juga menaikkan harapan. Dia berdoa. Dia berdoa di mana katanya terhadap musuh-musuhnya ia akan bangkit pula. Ia akan bangun pula sekalipun dia jatuh. Sekalipun dia duduk dalam gelap, Tuhanlah yang akan menjadi terang. Sehingga musuh-musuhnya akan menjadi malu. Itu tertulis dalam ayat 8 sampai ayat yang ke-10 yang melatar belakangi doa dan harapannya. Lalu Nabi Mika datang kepada Tuhan. Dia memohon pengampunan Allah bagi bangsanya, yang dimana akhlak bangsanya itu telah rusak. Dia menggambarkan Allah itu layaknya gembala. Tuhan Allah itu layaknya gembala sang empunya kambing dan domba. Katanya, gembalakanlah umatmu dengan tongkatmu. Kambing domba milikmu sendiri. Saudara yang kasih Tuhan, ini menggambarkan bahwa Tuhan Allah itu punya otoritas penuh atas bangsanya. Karena dialah yang empunya umatnya. Maka hendaklah Allah itu menggembalakan. Itulah permohonan dan harapan Nabi Mika. Karena bangsa itu adalah bangsa Tuhan, kepunyaan Tuhan. Hendaklah Tuhan menggembalakannya. Kita sama-sama tahu bahwa tugas seorang gembala adalah memastikan kambing dombanya makan dengan kenyang, cukup minum, terlindung dari musuh-musuhnya, dan menyembuhkan apabila ada kambing domba yang sakit. Maka kiranya Tuhan Allah mau memberi makan dan memberi minum kepada bangsa kepunyaannya itu, sehingga dia berkata bahwa biarlah mereka makan rumput di Basan dan di Gilead seperti waktu dulu. Basan dan Gilead itu adalah daerah-daerah subur yang terletak di sebelah timur Yordan. Ini merupakan ungkapan permohonan. Ia memohon supaya Allah memperlihatkan kasih setianya, menggembalakan umatnya. Sehingga selanjutnya Nabi Mika berkata, hendaklah Allah kiranya memperlihatkan keajaiban-keajaiban seperti waktu dulu saat Allah membawa bangsa Israel keluar dari Mesir. Melalui ungkapan ini, tampaknya Nabi Mika sedang terkenang akan memori masa dahulu di mana Tuhan melakukan berbagai tanda ajaib untuk membebaskan bangsa Israel dari Mesir. Dia terkenang bagaimana dahulu Allah begitu mengasihi bangsa pilihannya itu. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita berkaca pada pengalaman kita sendiri, biasanya pada waktu kapankah kita sering terkenang-kenang akan memori masa yang sudah lampau? Seringkali kita terkenang akan memori masa lampau ketika kita sedang berada dalam keadaan lemah, sakit, tidak berdaya, atau kecewa. Sehingga kita mulai terkenang memori-memori saat dulu, waktu masih muda, waktu masih kuat, waktu masih ganteng, waktu masih cantik, waktu hidup masih berkelimpahan, tidak kekurangan, dan lain-lain. Semua memori itu terkenang kembali. Dan kita berharap-harap masa itu bisa kembali lagi. Sama seperti Nabi Mika. Ia terkenang saat Allah membawa bangsa Israel keluar dari Mesir.
Bagaimana dulu banyak tanda keajaiban yang telah Tuhan lakukan. Berbagai tulah Tuhan Allah jatuhkan di atas bangsa Mesir. Lalu laut Teberau juga terbelah dua saat tidak ada jalan untuk lari dari tentara-tentara Mesir. Hingga keajaiban bagaimana Tuhan menyediakan tiang awan pada waktu siang hari dan tiang api pada waktu malam untuk melindungi dan mencukupkan keperluan bangsanya. Sampai-sampai menjatuhkan makanan dari langit. Itulah berbagai cara Allah yang ajaib untuk menunjukkan kasih-Nya terhadap bangsa Israel. Tampaknya Nabi Mika ingin masa-masa itu bisa kembali lagi, di mana Allah kembali memperlihatkan kasih-Nya kepada bangsa Israel, sehingga bangsa-bangsa lain melihat lalu merasa malu atas keperkasaan mereka, karena ternyata Allah itu berpihak kepada bangsa Israel. Bangsa yang selama ini mentertawakan bangsa Israel oleh karena keterpurukan ditinggalkan oleh Allah, kiranya menjadi malu. Itu menjadi harapan Nabi Mika. Nabi Mika juga memuji Allah, di mana di ayat ke-18 yang dalam terjemahan Pustaka Sibadia, ya, terjemahan Alkitab bahasa Karo, dia katakan bahwa lalit di batas sideban bagi kamu. Lalit berarti sadang dan bagi. Lalit di batas sideban bagi kamu. Hanya satu Allah saja yang seperti Tuhan Allah. Artinya apa? Artinya tidak selamanya Allah akan menghukum. Murka Allah akan ditutupi dengan belas kasihannya. Karena Allah adalah Allah yang mengampuni dosa. Ini sekaligus sebuah ungkapan atau ajakan bagi bangsa Yehuda supaya kembali bertobat, kembali ke jalan Tuhan. Sebab ketika ada pertobatan, ketika mereka datang dengan gemetar, dengan takut datang kepada Tuhan, maka Tuhan Allah mau mengampuni mereka. Dengan kata lain, Tuhan Allah adalah Allah Maha Pengampun dan Allah yang penuh belas kasihan. Sehingga ketika mereka datang dengan takut dan gemetar mau bertobat di hadapan Allah, maka mereka akan beroleh belas kasihan. Lalu kemudian harapannya kembali ia nyatakan, ya, Nabi Mika nyatakan, di mana katanya, dan biarlah ia kembali menyayangi, menghapuskan kesalahan-kesalahan kita dan melemparkan segala dosa kita. Itu harapan terbesar Nabi Mika. Nabi Mika bukannya tidak sadar betapa berdosanya bangsanya, sehingga ia merasa seolah-olah bangsa itu layak untuk menerima belas kasihan Allah. Nabi Mika bukannya tidak tahu diri, tidak berkaca bagaimana kejahatan bangsanya, tidak. Namun harapannya inilah dan doanya inilah sebagai bentuk penyesalan dan ungkapan imannya bahwa hanya di dalam Tuhan bangsa ini bisa dipulihkan. Dan hanya di dalam Tuhan bangsa ini punya masa depan yang pasti. Tidak ada Allah yang lain yang bisa mengasihi dan menjamin masa depan bangsa itu selain Tuhan Allah itu. Maka itulah sebabnya Nabi Mika menyebut nama-nama nenek moyang mereka yang menjadi orang-orang pilihan Allah, yaitu Yakub dan Abraham. Di mana Tuhan Allah ketika itu menyatakan kasih setia dan janji penyertaannya kepada nenek moyang bangsa ini, Yakub dan Abraham. Seolah-olah Nabi Mika sedang mengingatkan Tuhan Allah bagaimana Allah dahulu telah memilih nenek moyang mereka itu, lalu kembali mengasihi, mengampuni bangsa itu oleh karena nenek moyang mereka, Yakub dan Abraham. Maka saudara dikasihi Tuhan, apakah kiranya pesan firman Tuhan yang sampai kepada kita hari ini? Saat ini kita hidup di kehidupan yang berdampingan dengan berbagai kejahatan
dan berdampingan dengan tanda-tanda kemerosotan akhlak sebagaimana yang terjadi dalam konteks bangsa Yehuda. Saat ini pun apa yang disebutkan oleh Nabi Mika itu ada di sekitar kita. Ya. Kita pun berada dalam situasi Nabi Mika, di mana tekanan hidup, ketidakadilan, ya, saling menghina, pemutarbalikan hukum itu selalu ada hingga saat ini. Sehingga akibatnya banyak orang-orang yang jauh dari Tuhan hanyut dalam perbuatan jahat karena juga ingin membela diri, tidak mau tertekan di dalam ketidakadilan, sehingga mengambil jalan untuk melawan ketidakadilan dengan ketidakadilan juga, melawan kejahatan dengan kejahatan pula. Sehingga banyak anak-anak Tuhan, orang-orang Kristen ke gereja rajin, ya, perpelongan jabu-jabu rajin, penelan Alkitab rajin, tapi ia tetap berbuat jahat oleh karena tuntutan keadaan, dengan alasan kalau bukan saya, orang lain juga melakukan hal yang sama. Ya. Maka disinilah letak perbedaannya. Harusnya kita sebagai orang Kristen, hendaklah kita seperti Nabi Mika yang berani menyatakan kebenaran, mengungkap kebobrokan bangsa Yehuda. Dia berani mengungkap kesalahan dan dosa bangsa itu. Sebagai pengikut Kristus, inilah yang menjadi tugas kita. Tugas kita adalah menyampaikan kebenaran dan tidak ikut terhanyut ke dalam perbuatan dosa. Tidak ikut-ikutan berperan untuk melakukan kejahatan hanya dengan alasan kalau saya tidak membalas maka orang yang membalas, kalau saya tidak berbuat jahat maka saya akan ditindas. Itu hanya alasan saja. Sebagai orang Kristen, anak-anak Tuhan, hendaklah kita berani memberi peringatan terhadap orang-orang yang ada di sekitar kita yang berbuat salah. Dimulai dari anggota keluarga kita. Masa kita diam saja ketika kita tahu anak kita mencuri? Bahkan ketika ada orang lain yang memberitahu bahwa anak kita mencuri di suatu tempat, kita marah, kita tutup-tutupi kesalahan anak kita. Itu salah. Bukan orang Kristen namanya. Masa ketika kita tahu suami atau istri kita korupsi, lalu kita diam saja sambil menikmati hasil korupsi? Padahal kita tahu hasil korupsi itu hanya akan membawa kita kepada penderitaan. Kalau tidak sakit bisa jadi bibit-bibit perpecahan dalam keluarga. Karena tidak ada hasil perbuatan jahat yang baik, yang berguna bagi kehidupan kita. Tidak. Maka hanya dengan berserah dan memohon ampun kepada Tuhanlah kita akan memperoleh kemampuan, keberanian untuk mengungkap kebenaran seperti Nabi Mika. Nabi Mika mengandalkan Tuhan dan dia berharap penuh kepada Tuhan. Inilah yang menjadi tugas kita sebagai anak-anak Tuhan. Dan hendaklah kita pun memohon perlindungan Tuhan sebagai gembala yang agung, dan kita adalah umat kepunyaannya, layaknya domba dan kambing yang dilindungi oleh gembalanya. Kita pun hendaklah memohon perlindungan Tuhan. Dengan cara apa? Berdoa. Berdoa dengan iman yang percaya penuh, bukan hanya sekedar doa. Banyak orang berdoa saja, tapi tidak yakin atas apa yang dia doakan. Mari berdoalah, mohon perlindungan Tuhan, dan yakinlah Tuhan Allah pasti menolong kita dan mengampuni kita ketika kita jatuh ke dalam pencobaan. Nabi Mika percaya bahwa Tuhan Allah itu penuh belas kasihan dan dia akan mengampuni bangsanya ketika bangsa itu datang berbalik dengan gemetar dan takut kepada Tuhan. Artinya ada penyesalan. Maka kita pun hendaknya demikian. Ketika kita sekarang berada dalam posisi bersalah, kita melakukan apa yang tidak sesuai dengan firman Tuhan, mari kita datang dengan penuh penyesalan kepada Tuhan.
Lalu milikilah pengharapan bahwa bersama Tuhan kita akan beroleh berkat serta pengampunan. Hanya dengan iman percaya kita bisa beroleh pengampunan dari Tuhan. Maka marilah saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, miliki semangat yang penuh keberanian untuk memberitakan kebenaran firman Tuhan, seperti yang dilakukan juga oleh Rasul Paulus di dalam bacaan kita Kisah Para Rasul 22 ayat 17 sampai ayat yang ke-29. Bagaimana Rasul Paulus dengan berani menghadapi orang-orang Yahudi yang menginginkan dia untuk dihukum mati. Meskipun dia ditolak dan diperlakukan dengan kejam karena dia memberitakan Injil, tapi tak sekalipun dia mundur. Tak sekalipun dia menyangkal imannya kepada Kristus, meskipun dia sudah ditangkap, dipenjara, bahkan disesah berkali-kali. Saudara yang dikasihi Tuhan, minggu ini disebut Minggu Sending. Kita kembali diingatkan untuk menggunakan kesempatan hidup kita ini memberitakan firman Tuhan, memberitakan kebenaran Injil. Hadirlah sebagai gereja yang hidup, ya. Kita adalah gereja yang hidup. Hadirlah dimanapun kita berada untuk menyuarakan kebenaran firman Tuhan, baik di dalam keluarga, di lingkungan pertemanan, di lingkungan sanak saudara, juga dalam lingkungan masyarakat kita sehari-hari. Mari nyatakan kebenaran sesuai dengan kehendak Tuhan, sebagaimana yang telah dikerjakan oleh para misionaris-misionaris terdahulu. Kita teruskan pekerjaan pelayanan para misionaris. Kita tahu bagaimana dahulu para misionaris dari Belanda datang ke Tanah Karo, meninggalkan kampung halamannya, meninggalkan sanak saudaranya, meninggalkan rumahnya yang tentunya nyaman dan aman baginya, lalu berangkat ke negeri yang asing, tempat yang asing, berjumpa dengan orang-orang yang belum pernah dia kenal. Tapi para misionaris dengan semangat sending, semangat penginjilan, dia mau meninggalkan zona amannya untuk memberitakan kebenaran firman Tuhan. Pada tahun 1890, seorang pendeta bernama Pendeta Hendrik Kruip tiba di Bulu Hawar sebagai utusan badan sending, ya, badan penginjilan Belanda, untuk menginjili orang-orang Karo yang masih belum mengenal Tuhan sama sekali, yang masih dikenal dalam istilahnya sekarang perbegu, ya, masih percaya begu. Yang kemudian pekerjaan pendeta Sikruit ini dilanjutkan oleh pendeta Z.K. Wisgarden pada tahun 1892, yang kemudian meninggal dalam masa tugas, ya, meninggal dalam masa tugas, meninggalkan Nora dan anak-anak. Tentu sebuah kenyataan pahit yang harus diterima oleh Nora dan anak-anak. Tapi biarpun demikian, semangat penginjilan itu ternyata tidak putus. Nampak dari bagaimana badan sending Belanda terus mengirimkan pengganti pendeta, yaitu pendeta Menjostra pada tahun 1895. Ya. Dan dengan kehadiran para misionaris tersebut, banyak orang-orang Karo, ya, suku Karo yang tadinya tidak mengenal Tuhan menjadi pengikut Kristus. Sekarang 132 tahun gereja GBKP berdiri, ya, 132 tahun gereja GBKP berdiri, kitalah yang meneruskan pelayanan misionaris-misionaris terdahulu. Kita tidak dituntut untuk meninggalkan kampung halaman kita, pergi ke negeri asing untuk memberitakan kebenaran firman Tuhan. Cukup dimulai dari keluarga kita dan lingkungan sekitar kita. Mari memberitakan kebenaran firman Tuhan. Beritakanlah firman Tuhan kepada teman hidup kita, anak-anak kita, sanak saudara kita, juga kepada masyarakat sekitar.
termasuk teman sepersekutuan kita yang imannya sedang lemah. Caranya bagaimana? Caranya bukan hanya dengan kata-kata. Karena ketika kita hanya memberitakan kebenaran firman Tuhan melalui kata-kata, itu sama saja kita Kristen KTP, Kristen tanpa praktek. Tapi marilah sebagai pengikut Kristus, gereja yang hidup, melalui usaha pekerjaan kita memberitakan kebenaran firman Tuhan. Lakukan pekerjaan kita dengan benar, jujur, adil, sehingga apa yang kita kerjakan sesuai dengan kata-kata kita. Sehingga dengan demikian hidup kita ini sudah sesuai dengan kehendak Tuhan Allah. Kalau hidup kita sudah sesuai dengan kehendak Allah, maka layaklah kita beroleh kasih, penyertaan, dan perlindungan dari Tuhan sebagai gembala yang agung. Kiranya Tuhan memampukan kita melakukan kehendak-Nya. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur ya Tuhan, firman-Mu telah kami dengar. Kiranya firman-Mu terus tinggal di dalam hati kami, dan Roh Kudus-Mu memampukan kami melakukan firman-Mu. Ajar kami Tuhan hidup sesuai dengan kehendak Tuhan, memberitakan kebenaran firman-Mu melalui kata-kata dan perbuatan kami sehari-hari, di dalam setiap usaha pekerjaan dan profesi kami. Mampukan kami untuk memberitakan kebenaran firman. Jadikan kami gereja yang hidup, misionaris yang mampu melawan setiap tantangan dan cobaan kehidupan, sehingga dengan berani kami mampu menyatakan kebenaran di kehidupan ini. Kiranya Tuhan Roh Kudus memampukan kami dan memberikan kami perlindungan hari demi hari sebagai umat Tuhan melakukan kehendak-Mu. Ke dalam tangan-Mu kami berserah. Haleluya. Amin.